Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Simak Kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam lindungannya. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa jumlah seluruh nabi dan rasul berjumlah 124.000 orang. Namun yang wajib umat muslim ketahui hanya 25 orang saja. Namun dalam simak kisah kali ini akan membahas seorang nabi di luar dari kisah 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nabi tersebut bernama Daniel. Bagaimanakah ceritanya? Berikut kisahnya. Salah satu manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Daniel. Tentu hal ini jarang terdengar lantaran ia tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nabi Daniel atau juga dikenal dengan Daniel adalah nabi yang berasal dari Bani Israel. Ia hidup pada zaman setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wafat. Ada beberapa kisah menarik mengenai dirinya. Semasa Nabi Daniel hidup, ada seorang raja yang berkuasa. Raja tersebut adalah Bukhtanasor atau lebih dikenal dengan Nebukadnezar. Suatu ketika sang raja didatangi oleh ahli astronomi dan ilmu ahli yang bermaksud untuk memberitahu informasi yang mereka dapatkan. Mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang anak dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian akan menggulingkan juga memporak-porandakan kekuasaan sang raja. Mendengar pernyataan tersebut, Bukhtanasor tidak hanya diam. Lantas ia berkata, "Sungguh aku akan membunuh semua anak malam ini." Namun tindakan yang dilakukan berbeda dengan yang ia ucapkan. Ia hanya mencari anak dengan ciri-ciri yang telah disebutkan para ahli. Anak tersebut juga tidak langsung dihabiskan nyawanya. Anak ini adalah Nabi Daniel. Setelah mendapatkan anak yang dimaksud, kemudian Bukhtanasor membawa 2 singa dan melepasnya di sebuah ruangan yang tertutup. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk mengambil Daniel dan melemparkannya ke dalam tempat singa tersebut. Jika dipikirkan secara akal, seseorang yang didekatkan dengan singa pasti akan diterkam dan dicabi-cabi oleh hewan itu. Tetapi hal ini tidak terjadi kepada Nabi Daniel. Kedua singa itu tidak menjadikan Nabi Daniel sebagai bangsanya, melainkan mereka hanya menjilati Nabi Daniel. Ketika tengah dijilati, ibunda Nabi Daniel datang dan melihat kejadian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya. Peristiwa ini sangat di luar akal mengingat singa adalah hewan buas pemakan daging. Menurut Abu Burdah, setelah kejadian itu, Nabi Daniel mengukir suatu gambar pada sebuah cincin. Ia menggambar dirinya dan 2 ekor singa yang tengah menjilatinya. Hal ini bertujuan agar ia tidak melupakan nikmat Allah atas dirinya. Ketika Nabi Daniel masih dikurung, ia ingin menikmati makanan dan minuman selayaknya manusia pada umumnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Armia, yang mana ia juga seorang nabi, "Buatkanlah makanan dan minuman untuk Daniel." Saat itu Armia tengah berada di negeri Syam. Kemudian Armia berkata, "Wahai Tuhanku, aku sekarang berada di tanah suci Baitul Maqdis, sedangkan Daniel berada di Babilonia. Ini daerah Irak." Kemudian Allah kembali mewahyukan, "Lakukan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, sebab kami akan mengirim utusan yang akan membawamu
beserta makanan dan minuman yang telah engkau siapkan." Nabi Armia melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah mengirim utusan yang akan membawanya dan barang yang telah ia siapkan. Sampai akhirnya ia berdiri di atas lubang tempat Nabi Daniel berada. Terjadilah percakapan antara keduanya. Saat Nabi Daniel melihat atau merasakan seseorang berada di dekatnya, ia kemudian berkata, "Siapa kamu?" Lalu Armia menjawab, "Saya Armia." Nabi Daniel bertanya, "Apa yang membuatmu datang ke sini?" Armia menjawab, "Tuhanmu telah mengutusku untuk datang menemuimu." Nabi Daniel kembali bertanya, "Apakah Tuhanku masih ingat kepadaku?" Armia menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Daniel memuji Tuhannya dengan ucapan, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang selalu mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan permohonan bagi orang yang memintanya. Segala puji bagi Allah yang telah menyerahkan suatu urusan kepada seseorang bila telah percaya kepada orang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keberhasilan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap keburukan kami setelah kesempitan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kami ketika prasangka kami rusak karena amalan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menjadi harapan kami ketika terputus segala daya upaya kami." Ketika pasukan umat Islam yang dipimpin Abu Musa al-Asy'ari berhasil menaklukkan wilayah Tartar, seorang laki-laki yang bernama Harkush menemukan sebuah tempat tidur di dalam Baitul Mal Haram Mazan. Di atas tempat tidur tersebut terdapat mayat dengan mushaf di atas kepalanya. Selain itu, di dekat jasad terdapat bejana yang berisikan lemak, harta berupa 10.000 dirham, cincin yang berukiran gambar dua singa yang tengah menjilati seseorang. Mayat ini diyakini oleh orang-orang sebagai Nabi Daniel. Lantas Abu Musa memeluk dan mencium mayat tersebut. Ia juga menulis sepucuk surat tentang penemuan ini dan menyuruh Harkush untuk membawanya ke hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar memerintahkan untuk mengubur mayat itu, sebab Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Nabi Daniel berdoa kepada Allah agar jasadnya dikubur oleh umat Muhammad. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang dapat menunjukkan keberadaan Daniel, maka berilah kabar gembira berupa surga kepadanya." Kemudian Umar meminta mushaf yang ditemukan untuk dibawakan kepadanya. Lalu mushaf itu diterjemahkan oleh Ka'ab ke dalam bahasa Arab. Mushaf tersebut memiliki isi kandungan perihal sejarah, perkara, dan ucapan-ucapan manusia serta segala sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Umar juga memerintahkan harta yang ditemukan agar dikembalikan ke Baitul Mal, dan sebagian lemak yang berada di dalam bejana agar dikirim kepadanya, dan sebagian lainnya diberikan kepada kaum muslimin untuk obat. Sedangkan cincin diberikan kepada Abu Musa. Umar memerintahkan orang-orang untuk memandikan jasad yang ditemukan dengan air dan daun widara, mengkafani dan mengubur di tempat tersembunyi agar tidak diketahui oleh seorang pun. Kemudian Abu Musa menyuruh 4 orang tawanan untuk membendung sungai, lalu menggali lubang di tengah-tengah sungai tersebut dan menguburkan jasad Nabi Daniel. Setelahnya, Abu Musa membunuh 4 tawanan tersebut.
Oleh sebab itu, tidak ada yang mengetahui kuburan ini selain Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat, simak kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan hambanya yang sedang susah payah, asalkan kita tetap istiqomah, percaya bahwa Allah lah satu-satunya Maha Penolong.